Baik Suki Hontu semuanya, semoga Anda semua berada dalam keadaan yang sehat, damai, dan bahagia. Saya akan menyampaikan Owada Gatha. Topiknya adalah kisah Bante Kumara Kassapa ya. Jadi saya akhir-akhir ini sengaja menyampaikan banyak kisah-kisah seperti itu dari kitab komentar kan, sekaligus juga mulai di samping menyampaikannya sebagai owada juga menyebarkan ajaran Buddha sehingga banyak umat di luar sana juga yang bisa memahami tentang kehidupan. Nah, kisah ini saya interpretasikan sebagai tentang bagaimana seseorang itu berjuang untuk menyempurnakan dirinya, ya. Dan perjuangan itu selalu saja menghabiskan banyak kelahiran, tidak bisa satu kelahiran. Kalaupun mungkin Anda mencapai tingkat kesucian arahat di kehidupan kali ini, bukan berarti hanya satu kelahiran. Artinya itu adalah Anda sudah menyempurnakan syarat-syarat dan kondisinya di banyak kehidupan lampau Anda gitu. Jadi itulah mengapa tidak salah kalau kemudian saya mengatakan bahwa kita ini seperti meniti karir gitu, ya. Meniti karir kalau Anda di dunia pekerjaan, di keduniawian Anda yang bekerja di kantor, begitu kan Anda meniti karir dari bawah sampai mungkin nanti menjadi direksi, katakanlah begitu ya. Nah sama, pencapaian kesucian juga harus menjadi seperti itu. Artinya di dalam setiap kelahiran kita, setiap kelahiran Anda selalu meningkat, ya. Jangan naik turun, ya, karena begitu turun sampai ke alam paling bawah susah untuk keluar lagi, ya. Oleh karena itulah mempunyai pedoman ajaran Buddha menjadi sangat penting, dan itulah mengapa saya prefer untuk menyampaikan apa yang ada di kitab suci, karena itu adalah kebenaran kan, Dhamma itu kan kebenaran, fakta gitu ya. Nah, tapi sebelumnya saya ingin menyampaikan prolog bahwa beberapa hari yang lalu itu saya menasehati seseorang yang kebetulan juga dia bukan Buddhis, tetapi kadang saya merasa kasihan karena walaupun kehidupannya itu tidak baik-baik saja, ya, tetapi menurut saya dia banyak sekali melakukan karma buruk, dari yang berbohong, manipulatif, kemudian sulit dinasehati, kemudian delusinya mungkin menurut saya, khayalan-khayalannya terlalu tinggi. Dia non Buddhis sih, sehingga sebenarnya awalnya saya jadi agak kesulitan untuk menyampaikan bagaimana yang harus saya sampaikan gitu. Lalu intinya saya katakan kalau menurut Buddhism itu saya waktu itu saya coba dia untuk merenung dulu, kenapa sih, kamu lihat aja sekeliling kita ini, kenapa manusia ini beda-beda gitu, ya enggak sih, gitu. Kenapa manusia beda-beda, ada yang tingkat sosialnya tinggi, ada yang tingkat sosialnya menengah, ada juga tingkat sosialnya rendah. Kenapa gitu? Apakah ini diciptakan oleh satu makhluk di sana? Kalau itu diciptakan, maksudnya apa? Tujuannya apa? Enak yang diciptakan sebagai orang yang kelas sosialnya tinggi, tapi kalau diciptakan sebagai orang yang kelas sosialnya rendah kan kasihan juga. Seperti, maaf saya bilang, seperti kamu gitu, kan kasihan. Dan kamu banyak melakukan hal buruk tanpa kamu ketahui gitu. Dinasehati enggak diindahkan dan seterusnya begitu. Nah, akhirnya kemudian saya sampaikan bahwa sebenarnya kenapa si A bisa seperti itu, karena dia udah banyak melakukan perbuatan baik di kehidupan lampaunya dan juga di kehidupannya sekarang gitu. Kenapa kamu bisa seperti ini? Karena kamu banyak melakukan hal buruk baik di kehidupan lampau maupun kehidupan yang sekarang ini. Saya harus membuka seperti itu karena saya rasa itu jalan yang terbaik ya, menyampaikan kebenaran ya. Oleh karena itu saya sampaikan, jadilah pencipta yang baik. Kalau tidak punya ilmunya gitu, jadilah orang yang, kalau menurut Buddha itu wineya itu bisa dididik gitu. Bisa dididik, accessible to instruction. Jadi
bisa diakses oleh instruksi, oleh pengajaran, oleh kitab suci begitu. Jadi saya sampaikan seperti itu, bisa kamu lihat itu kan, semua pemuka agama khususnya yang Buddhis itu banyak kan menjadi tempat untuk bertanya bagi umat-umatnya. Ya, jadi saya sama, kamu juga harus seperti itu gitu. Tapi kalau kesulitan ya udah minta nasihat jalankan, begitu. Jangan kemudian dilanggar, dikhianati dan lain sebagainya begitu. Saya menyampaikan hal seperti itu out of my compassion karena kasihan aja gitu. Ada orang-orang yang tidak tahu bahwa dia sudah melakukan banyak hal yang buruk gitu. Ya, saking kilesanya itu, saking tebelnya begitu, sehingga dia merasanya baik-baik saja gitu, tanpa pernah sadar bahwa kehidupannya nggak baik-baik saja. Jadi itulah dalam konteks yang lain saya pernah quote kan pernyataannya Karl Marx. Ingat nggak bahwa religion is the opium of the masses gitu, ya. Jadi kadang religion menurut Karl Marx adalah opium of the masses gitu, memabukkan gitu, ya. Tapi tentu saja kita tidak setuju itu ya, tidak itu pernyataan itu keliru gitu. Entah itu Karl Marx itu mengobservasi yang mana begitu. Tapi kita Buddhis kan nggak seperti itu. Kita terus-menerus menjaga kesadaran kita supaya tidak mabuk karena opium, ya. Jadi itulah mengapa pentingnya untuk selalu mendengarkan kitab suci, karena dari kitab suci Anda menjadi sadar tentang kehidupan itu ternyata seperti ini, seperti itu, begitu, ya. Nah, jadi itu prolognya ya. Sekarang kisahnya. Jadi kisah ini saya ambil dari sutta, salah satu sutta di Majjhima Nikaya. Judulnya adalah Wammika Sutta. Wammika itu sebenarnya kayak ant hill gitu, sarang semut atau busut gitu di KBBI begitu, sarang semut. Jadi di sutta ini menarik sih, ada seorang dewata. Nah, dewata ini sebenarnya Brahma. Jadi Brahma juga dia panggil dewata juga. Brahma yang juga anagami, ya. Terus pada satu malam beliau turun ke satu tempat karena ingin menemui Kumara Kasapa, ya. Kenapa seperti itu? Ada ceritanya nanti bahwa mereka ternyata dibuat di satu kelahiran di masa lampau itu adalah teman baik, gitu, ya. Jadi bahkan kejadian seperti itu juga terjadi di zaman modern loh. Ada tiba-tiba malam-malam dewa turun, gitu. Itu untuk menemui manusia, ya karena memang mereka ternyata bersahabat di kehidupan lampaunya gitu. Nah, saya tidak akan sampaikan detail sutanya. Jadi ada satu dewata menemui Bante Kumara Kasapa, ya. Kemudian dewata atau Brahmanya itu menyampaikan teka-teki itu, ya. Nanti Anda bisa baca di Wammika Sutta, Vammika Sutta gitu, ya. Saya tidak sampaikan teka-tekinya karena sangat panjang. Intinya tujuan dari dewata itu ingin membuat Bante Kumara Kasapa untuk segera tergerak mencapai kearhantaan, ya. Nah, jadi saya bacakan aja komentarnya ya tentang Bante Kumara Kasapa. Jadi beliau ini karena ditahbiskan di masa kanak-kanak, ya, maka sebenarnya namanya itu Kasapa saja, ya. Tetapi ketika menjadi samanera kecil, Buddha kadang berkata, tolong panggilkan Kasapa itu, tolong berikan buah ini atau makanan yang keras ini kepada Kasapa, ya. Lalu dijawab oleh para biku, kami harus memberikannya kepada Kasapa yang mana? Karena banyak nama Kasapa itu, gitu ya. Jadi sejak saat itu, karena nama Kasapa itu ternyata banyak yang bernama demikian, maka Bante Kumara Kasapa akhirnya dipanggil menjadi Kumara Kasapa. Ya, ditambahin kata Kumara. Kumara itu boy, ya. Kadang juga bisa berarti pangeran, ya, boy, anak kecil laki-laki begitu. Bahkan kata kitab komentar, walaupun beliau sudah tua pun masih dipanggil Kumara Kasapa. Ingat ya, Kumara itu anak kecil, itu awalnya gitu. Tetapi selain itu,
Karena statusnya sebagai seorang putra yang dibesarkan oleh Raja Pasenadi. Jadi Bante Kumarakasapa ini waktu kecil diangkat anak oleh Raja Pasenadi, ya, diangkat anak gitu ya. Bagaimana ceritanya nanti ada gitu. Karena dia dibesarkan oleh Raja Pasenadi, maka dia juga dipanggil sebagai Kumarakasapa, Pangeran Kasapa gitu ya. Sekarang ini adalah cerita yang menjelaskan kemunculan dari sesepuh tersebut ya, sejak di kehidupan lampaunya. Jadi konon atau diceritakan bahwa sesepuh ini di kehidupan lampaunya di zaman Buddha Padumuttara itu adalah seorang miliuner ya, putra seorang miliuner. Jadi ini topiknya bahwa ternyata meniti karir spiritual itu membutuhkan banyak kehidupan seperti yang tadi saya sampaikan. Jadi lihat, Bante Kumarakasapa di sini diingat oleh Buddha Gotama meniti karirnya sejak zaman Buddha Padumuttara ya. Beliau terlahir sebagai putra seorang miliuner. Bahwa faktanya seseorang terlahir sebagai putra miliuner artinya dia banyak melakukan kebajikan juga di kehidupan lampau, karena terlahir sebagai putra miliuner itu adalah pahalanya dari kebajikan yang dia lakukan gitu. Jadi pada suatu hari setelah melihat Buddha Padumuttara yang sedang mengangkat seorang muridnya yang bisa mengajarkan Dhamma dengan fasih di sebuah posisi yang terbaik ya, lalu dan juga mempersembahkan dana kepada Buddha Padumuttara selama 7 hari, maka putra miliuner tersebut terinspirasi. Ya, ketika melihat itu dia terinspirasi, lalu membuat aspirasi, wahai begawan, semoga saya pun bisa menjadi murid satu Buddha di masa yang akan datang yang mampu akhirnya membuat saya bisa menjadi penceramah Dhamma yang fasih, gitu ya. Jadi kalau Anda begini, kan Buddhism menolak bahwa kejadian itu terjadi karena tanpa sebab dan tanpa karena kondisi kan. Tidak ada satu kejadian apapun yang muncul begitu saja tanpa sebab. Kita tolak itu ya. Muncul randomly begitu enggak gitu. Enggak ada sesuatu yang muncul random acak gitu, enggak ada. Semuanya ada sebab dan akibatnya. Nah, kalau kita lihat misalkan kayak Bante Kumarakasapa itu nantinya akan menjadi penceramah Dhamma yang fasih gitu, itu ya karena ada aspirasi itu tadi. Tapi aspirasi itu kan tidak bisa menghasilkan pahala kalau tidak didahului oleh perbuatan baik. Itulah mengapa setelah setiap kali Anda selesai melakukan perbuatan baik, ucapkanlah aspirasi. Kalau saya biasanya membimbingnya kan aspirasinya semoga ini mengalir ke arah kehancuran batin, itu aspirasi gitu. Ya. Nah, Anda ingin mengucapkan variasi apapun silahkan diucapkan kalau itu memang baik ya untuk Anda gitu. Nah, jadi beliau ingin menjadi seperti itu di masa depan. Sebagai seorang biku di dalam ajaran begawan yang bernama Kasapa. Jadi sekarang, tadi dia lahir di zaman Buddha Padumuttara. Sekarang kisahnya bercerita tentang kelahiran dia di zaman Buddha Kasapa. Jadi dia bertemu dengan 3 Buddha paling tidak loh, hebat ya. Dia yang melakukan kebajikan-kebajikan. Jadi ketika di zaman Buddha Kasapa itu dia melakukan banyak kebajikan tapi tidak bisa mencapai magga dan pala, jalan dan buah. Tidak bisa menjadi sotapanna dan seterusnya gitu. Lalu kemudian ketika ajaran Buddha Kasapa yang telah mencapai parinibbana mengalami kemunduran. Jadi ini di zaman Buddha Kasapa, dia beserta 4 temannya bertekad untuk berjuang mencapai kesucian gitu ya. Nah, jadi 5 biku, salah satunya beliau mengikat sebuah anak tangga lalu mereka naik ke gunung dan menjadi pertapa gitu. Diceritakan bahwa dari 5 biku tersebut sesepuh yang paling senior bisa mencapai kearahantaan gitu. Lalu sesepuh senior yang kedua menjadi anagami ya. Nah, 3 biku yang lain termasuk yang nantinya menjadi Bante Kumarakasapa tidak mencapai apa-apa ya. Tetapi akhirnya 3 biku yang tidak mencapai apa-apa itu lahir di dunia para dewa, lahir di surga. Nah, di antara 3 individu yang mengalami kebahagiaan di surga tersebut dan juga jadi berputar-putar dari alam surga dan alam manusia.
meninggal dari alam surga, lahir di alam manusia, katakanlah begitu. Lalu meninggal dari alam manusia, masuk di surga lagi gitu. Pokoknya dia dari zaman Buddha Kasapa sampai Buddha Gotama hanya terlahir di dua tempat itu, yaitu di surga dan di alam manusia. Jadi mereka bertiga gitu. Di antara tiga individu tadi yang mengalami kebahagiaan di alam dewa, surga dan manusia, satu individu lahir sebagai manusia dan terlahir di keluarga kerajaan. Lihat, dia lahirnya di keluarga kerajaan, tidak lahir di, maaf ya, mungkin kalau di masyarakat India ada kelas-kelas sosial yang terendah atau apa. Enggak, dia lahirnya di kelas sosial yang tinggi gitu. Kenapa bisa begitu? Karena dia adalah pencipta yang baik bagi kehidupannya sendiri dengan banyak melakukan kebajikan di kehidupan lampaunya. Nah, orang yang pertama ini akhirnya menjadi Raja Puku Sati. Ini tokoh terkenal sih. Nantinya juga dia akan menjadi biku dan menjadi arahat. Puku Sati, ini tokoh terkenal. Lalu ketika sedang berjalan di Raja Gaha, dia mendengar wejangan dhamma dari Buddha Gotama, digubuk seorang pembuat tembikar dan akhirnya menjadi anagami. Menjadi anagami, bukan arahat. Satu individu yang lainnya, kan tadi ada tiga, lahir di rumah penduduk di satu pelabuhan di sebuah samudra, tepi samudra. Setelah naik perahu, ketika perahunya hancur, dia mengenakan bilah-bilah kayu dan akhirnya mendapatkan perolehan rezeki. Karena dengan pakaiannya yang compang-camping yang terbuat dari bilah kayu, ketika sampai di desa, orang-orang desa berpikir, oh ini arahat nih. Karena pakaiannya seperti itu, sangat sederhana gitu. Kan kata Pak Budiman juga katanya dulu sering mengatakan kepada saya bahwa Bante, umat itu Bante, kalau ngelihat biku jubahnya itu jelek, kusut, suram atau apa yang warnanya memudar, itu malah hormat Bante. Karena dianggapnya ini pasti paling enggak sotapana gitu. Jadi umat kadang menilai tingkat kesucian dari jubah. Nah, ini yang terjadi pada teman yang kedua tadi. Ya, jadi perahunya hancur, dia memakai pakaian dari apa tadi, kulit kayu. Anda tahu ini adalah yang nantinya menjadi bahia daru ciria, bahia yang memakai pakaian dari kulit kayu. Gitu, benar Pak Indra. Nah, akhirnya si bahia itu merasa kan dihormati oleh penduduk, wah dianggap arahat. Jadi dia akhirnya juga tertipu oleh persepsinya sendiri. Dia merasa dia adalah arahat. Oh, saya ini adalah arahat ya. Nah, tapi dia kemudian ditegur oleh Dewata yang menginginkan keselamatan dia dengan berkata, kamu bukan arahat gitu. Pergi dan ajukanlah pertanyaan kepada Buddha. Lalu setelah melaksanakan perintah Dewata tersebut, dia menjadi arahat. Ya, jadi yang satu arah anagami, yang satu arah tinggal Bante Kumara Kasapa nih. Ya. Jadi sekarang ceritanya Bante Kumara Kasapa. Satu individu yang terakhir yang nantinya menjadi Bante Kumara Kasapa ini agak kasihan. Dia muncul di rahim seorang perempuan di salah satu keluarga di Raja Gaha di zaman Buddha Gotama. Setelah memohon izin kepada ibu dan ayah pada awalnya, ibunya ini tadi, perempuan yang mengandung beliau ini, tidak mendapatkan izin untuk menjadi seorang bikuni. Lalu dia dinikahkan, ya. Setelah menikah, setelah menyenangkan hati suami, ya, dia yang tidak tahu bahwa dia sedang mengandung, ya, diizinkan untuk menjadi bikuni sama suaminya, ya Pak. Tapi nggak ada yang tahu kalau dia sedang mengandung nih, gitu, ya. Setelah melihat tanda sebagai perempuan hamil, para bikuni bertanya kepada, jadi akhirnya ditahbiskan menjadi bikuni. Tapi belakangan bikuninya sadar ini kayaknya dia hamil nih, gitu. Lalu dia tanya, bikuninya tanya kepada Dewadatta, dan Dewadatta berkata seperti ini, tergesa-gesa dia menyimpulkannya. Dia bukan seorang bikuni lagi. Ya, dia Dewadatta, Bante Dewadatta tidak menginspeksi, menyelidiki secara detail. Dia hanya menyimpulkan bahwa bikuni ini hamil setelah memakai jubah. Kalau memang benar seperti itu, ya dia bukan bikuni. Dia melanggar peraturan parajika, peraturan yang paling berat yang kalau dilanggar mau nggak mau harus lepas jubah gitu. Ada 4, salah satunya adalah melakukan hubungan seksual ketika memakai jubah, ya. Nah,
eh, Bante Dewadatta memutuskan seperti itu. Lalu tapi para bhikkhuni bertanya kepada Buddha, dan Buddha kemudian menugaskan Bante Upali. Bante Upali ini adalah Bante yang ahli winaya, ya. Beliau juga yang di Dewan Buddhis atau Konsili Buddhis yang pertama itu ditugaskan untuk melantunkan, meresitasi Winaya Pitaka gitu. Beliau hafal winaya di luar kepala gitu. Lalu singkat cerita, Bante Upali meminta ditemani oleh Wisakha, perempuan itu yang paling murah hati. Kemudian beliau akhirnya menyimpulkan bahwa embrio itu telah didapatkan sebelum dia menjadi bhikkhuni gitu, karena dihitung macam-macamnya begitu ya. Jadi kehidupannya sebagai bhikkhuni tidak ada kesalahan. Ya, jadi kita dapat satu kejadian nih, kalau seorang perempuan menjadi bhikkhuni tapi sebelumnya sudah hamil, dia nggak melanggar apa-apa, masih boleh menjadi bhikkhuni. Beda kalau dia hamilnya setelah memakai jubah, ya, maka dia harus lepas jubah gitu. Nah, Buddha akhirnya memberikan persetujuan dengan kesimpulan dari Bante Upali dan berkata bahwa kasus telah diputuskan dengan baik. Bhikkhuni tersebut akhirnya melahirkan seorang putra yang mirip dengan sebuah boneka emas. Nah, ini juga pahala dari kebajikan. Ada bayi yang lahir diekspresikan atau digambarkan seperti boneka emas, wajahnya cerah gitu ya. Jadi Anda harus memahaminya seperti itu. Kenapa ada bayi yang dilahirkan mungkin nggak seperti emas, ya? Mungkin wajahnya menakutkan atau apa begitu, ya itu karena buah dari perbuatannya sendiri gitu, ya. Nah, raja, bayi yang lahir inilah yang nanti jadi Bante Kumarakassapa, ya. Jadi agak kasihannya tadi kan sempat mamahnya mengalami tuduhan-tuduhan seperti itu kan. Raja Pasenadi yang memerintah negeri Kosala lalu mengambil anak laki-laki tersebut dan membesarkannya, ya, karena ini kan anaknya bhikkhuni, ya udah diangkat anak saja sama raja gitu ya. Lalu setelah membuatkan nama untuk anak laki-laki tersebut sebagai Kassapa dan kemudian mempereloknya, menghiasinya, raja membawanya ke hadapan Buddha dan memohon beliau untuk menahbiskannya. Dengan demikian orang-orang mengenal bhikkhu tersebut sebagai Kumarakassapa, Pangeran Kassapa gitu ya. Karena statusnya sebagai seorang putra yang dibesarkan oleh raja. Nah, kemudian teman kedua tadi, masih ingat ya, yang kedua yang jadi anagami kan dia lahir di alam Brahma itu, mungkin di Sudawasa ya, di kediaman murni yang khusus untuk anagami. Datang pada malam itu di Wamika Sutta itu. Terus kitab komentar juga menulis begini, kenapa Dewata itu berbicara hanya dengan penggunaan bahasa umum untuk seorang bhikkhu dengan tanpa memberikan penghormatan. Jadi memang Dewatanya itu di Sutta juga hanya memberikan menyapanya dengan bahasa seolah-olah teman begitu loh, ya, tidak menghormati bahwa yang di depannya adalah seorang bhikkhu begitu. Dewata tersebut berbicara seperti itu karena kebiasaannya dari masa lalu yang masih berpersepsi bahwa dirinya juga adalah seorang bhikkhu, karena di masa lalu dia juga bhikkhu dan dia juga tahu bahwa yang di depannya adalah temannya gitu kan. Sebenarnya pikiran yang berikut ini ada pada Dewata tersebut. Bhikkhu ini hidup dalam kenikmatan indriawi di antara kemunculan dua Buddha, berarti artinya sejak zaman Buddha Padumuttara ya, kemudian Buddha Kassapa dan Buddha Gotama. Di antara Buddha-Buddha ini Brahma tadi berpikir bahwa temannya ini hidup dengan memanjakan panca inderanya gitu, ya, menikmati kenikmatan indriawi gitu, ya. Sebaliknya saya adalah individu yang mempraktekkan hidup selibat sejak dari saat itu. Artinya sejak dari tadi pakai tangga naik ke bukit tadi loh, berlima tadi. Jadi sejak hari itu dia selalu selibat gitu ya. Nah, persepsi tentang status sebagai bhikkhu terpikir pada dia seperti itu. Itulah mengapa dia berbicara hanya dengan bahasa yang umum ketika menyapa Bhikkhu Kumarakassapa,
dan tanpa memberikan penghormatan. Konon Dewata itu diceritakan bahwa Dewata itu adalah sahabatnya di kehidupan lampau yang tadi kan ya. Nah, sejak dari kapan? Sejak dari zaman Buddha Kassapa, ya sahabatnya, atau Buddha Padum ya. Tapi di sini disebut Buddha Kassapa. Nah, sesungguhnya di antara 5 sesama biku yang telah disampaikan dalam rangkaian cerita sebelumnya, sesepuh senior yang kedua inilah yang disampaikan, yaitu yang menjadi anagami di hari yang keempat gitu. Biku yang menjadi anagami di hari yang keempat itu adalah Dewata ini atau Brahma ini. Jadi kan tadi dikatakan bahwa 5 sahabat tadi naik ke gunung, sesepuh yang paling senior menjadi arahat di hari ketiga, sesepuh yang senior kedua menjadi anagami di hari keempat besoknya, 3 yang lainnya nggak mencapai apa-apa gitu ya. Nah, diceritakan bahwa pada waktu itu di antara 5 biku tersebut kekuatan supernatural datang bersamaan dengan pencapaian tingkat kesucian kearahatannya gitu pada sesepuh yang senior. Jadi setelah mencapai atau menjadi arahat, dia lalu membasuh wajah di danau Anotata, lalu mengambil makanan derma dari sebuah pulau yang bernama Uttarakuru. Lalu beliau datang dan berkata kepada teman-temannya, wahai teman-teman, setelah makan makanan derma ini, laksanakanlah praktek para pertapa dengan kewaspadaan. Artinya Bante yang jadi arahat tadi berpindah patah, kemudian makanannya itu sebagian bagikan kepada teman-temannya. Bagus ya, ya. 4 biku yang lain berkata, wahai teman, nggak ada loh kesepakatan kita seperti itu gitu, bahwa siapapun yang terlebih dahulu menghasilkan keistimewaan atau mencapai jalan dan buah harus membawa makanan derma dan seterusnya gitu. Anda telah menyebabkan kewajiban seorang biku mencapai puncaknya, artinya menjadi arahat tadi, karena kondisi yang mencukupi milik Anda sendiri, karena pahalanya sudah mencukupi gitu ya, kebajikannya sudah mencukupi. Jika kondisi yang mencukupi ada pada kami, maka kami pun pasti juga akan menjadi arahat. Lalu sesepuh yang senior yang kedua tadi yang menjadi anagami di hari yang keempat sama, dia juga melakukan hal yang sama, tetapi para biku menolaknya dengan halus, itu nggak perlu ya, karena mereka bisa pergi sendiri. Nah, singkat cerita, akhirnya sesepuh yang kedua ini lahir di Sudawasa, yaitu di alam yang khusus untuk anagami di akhir kehidupannya. Kemudian setelah mapan di alam kehidupan di Sudawasa, ketika sedang mengamati sahabat-sahabatnya tadi, Brahma ini kemudian memunculkan pikiran begini, satu sahabat saya sudah mencapai nibbana. Jadi yang arahat kan sudah mencapai nibbana kan, ya, pada zaman Buddha Kassapa itu juga. Oh, Buddha Kassapa benar Pak. Tadi di zaman Buddha Padumuttara itu yang kemudian nantinya menjadi Bante Kumara Kassapa beraspirasi. Ya, jadi di zaman Buddha Kassapa itu. Jadi satu sahabat sudah parinibbana, satu sahabat yang lain telah mencapai Sudawasa menjadi anagami ya, yaitu tadi Bahya tadi, ya toh, Bahya. Itu kan anagami juga ya. Di hadapan Buddha Gautama ya, satu sahabat yang lainnya lagi Bante Kumara Kassapa ini karena mendapatkan laba, keuntungan, penghormatan, oh bukan, ini bercerita tentang Bante yang kemudian Bahya dari Darucirya, maaf. Jadi karena mendapatkan penghormatan, keuntungan, perolehan Catukpacaya dan berpikir bahwa dia adalah arahata, maka akhirnya ada seorang Brahma yang mengingatkannya, dan singkat cerita dia jadi anagami ya. Ini saya singkat saja. Kemudian ada satu yang lainnya, ketika sedang mengamati seperti ini, dia ada di mana? Sesepuh senior yang kedua tadi akhirnya melihat, oh dia hidup sambil menunaikan murid yang mulia, artinya dia masih seka. Tidak diceritakan, seka itu kan bisa sotapanna, sakadagami atau anagami. Seka itu istilah teknis. Tapi tidak diceritakan ini Bante Kumara Kassapa ini yang mana, sotapanna atau yang mana gitu ya. Jadi dengan berpikir bahwa dia belum menjadi arahat, lalu sahabatnya tadi memutuskan akan menemui Bante Kumara Kassapa gitu.
Jadi dengan berdiri di dunia para Brahma, sesepuh senior yang kedua tadi berpikir dalam perjalanan untuk menemui sahabatnya adalah pantas untuk tidak pergi dengan tangan kosong tapi juga membawa oleh-oleh gitu ya. Jadi bahkan Brahma juga berpikir seperti itu. Tetapi kan beliau ini Brahma, oleh-olehnya tentu bukan makanan, buah-buahan atau apa.